Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewas Ramadan dengan NIM C1C022092. Di sini saya akan mepresentasikan eh, dari materi dari mata kuliah akuntansi syariah, yaitu materi fikih akad. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, itu materi kita tidak banyak pada malam hari ini. Yang pertama itu ada pengertian zakat. Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar masdar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu atau zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu zakat berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya. Bahkan siapa yang boleh menerima zakat pun telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi zakat adalah sesuatu yang sangat khusus karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Sumber hukum dari zakat tersebut ada dua, itu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah lagi maha mengetahui. Quran surah ke-9 ayat 103. Eh, dan ada pula dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan, dengan dua bintik di atas kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Jenis zakat pada umumnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Pertama, zakat fitrah atau disebut dengan zakat jiwa, artinya adalah untuk menyucikan badan atau jiwa. Dengan kata lain, membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik kaya atau miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan merdeka atau hamba, untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syariat agama Islam setelah mengerjakan puasa di bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya, dan yang ditanggung dengan syarat bahwa ada kelebihan makanan dari makanan yang sederhana pada hari raya Idul Fitri. Selanjutnya itu tentang objek pajak. Apa sih objek pajak tuh? Ya, ada beberapa jenis harta yang wajib dizakati setiap umat muslim di muka bumi ini. Jenis-jenis harta tersebut yang mencakup, yang pertama itu zakat binatang ternak, yang kedua zakat emas dan perak atau zakat uang, dan yang ketiga zakat kekayaan dagang, yang keempat zakat pertanian, dan yang kelima zakat madu dan produksi hewani, yang keenam zakat barang tambang dan hasil laut, tujuh zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, dan kedelapan zakat pencarian dan profesi, yaitu yang kesembilan zakat saham dan obligasi. Hikmah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transdental, dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan sang Khalik maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. Antara lain yaitu menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa yang lemah pada dengan materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya, di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah, sedangkan ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka atau orang kaya kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.